Shalom. Hari ini adalah Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah adalah hari di mana kita menyambut kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus adalah berita kemenangan. Ketika Ia dikuburkan, kuburannya bagus dan dijaga dengan ketat, tetapi tidak ada yang dapat menghalangi Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus adalah penggenapan dari firman Tuhan. Yesus mengatakan bahwa Dia akan mati, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan kesemuanya itu tertulis dalam Injil-Injil sinoptis. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kita bereaksi benar dalam menyambut kebangkitan Tuhan? Hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam nats firman Tuhan, di dalam Lukas pasal yang ke-24. Di sana kita akan melihat bagaimana para wanita, para murid Yesus menyambut kebangkitan Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mereka sudah menyambut Tuhan kita yang bangkit dengan reaksi yang benar? Oleh sebab itu kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, mengutamakan Tuhan. Dalam Lukas yang ke-24 ayat 1 dikatakan seperti ini. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Kata pagi-pagi benar menunjukkan kepada kita bahwa para wanita murid-murid Yesus, mereka pergi ke kubur untuk mengurusi mayat Yesus. Mereka bersegera karena sebelumnya adalah hari raya Sabat. Dan menurut aturan orang Yahudi berdasarkan Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan ayat 11, mereka tidak boleh mengerjakan apa-apa pada hari raya Sabat. Sejak matahari terbenam pada hari Jumat sampai matahari terbenam hari Sabtu, mereka merayakan hari Sabat sebagai hari perhentian di mana mereka akan beribadah kepada Tuhan. Dan bisa jadi itulah hari Sabat terpanjang dalam kehidupan mereka. Di tengah kegalauan hati akan penyaliban Tuhan serta kerinduan mereka untuk merawat mayat Yesus yang selayaknya, maka para perempuan ini merasa bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan perawatan tubuh Yesus karena penguburan Yesus harus dilaksanakan dengan secepatnya. Datangnya hari Sabat membuat mereka harus menghentikan semua keinginan hati mereka untuk merawat jenazah sang guru lebih lama lagi. Namun mereka tetap ingin melanjutkan dengan mereka membeli rempah-rempah dan minyak mur pada hari raya, pada hari Jumat sore. Dan dikatakan pagi-pagi benar menunjukkan kepada kita bahwa para wanita murid-murid Yesus ini mengutamakan waktu mereka untuk pergi berjumpa dengan Tuhan. Walaupun kondisi Tuhan Yesus pada waktu itu ada di dalam kubur, dan ada kemungkinan mereka tidak bisa masuk karena kubur Yesus ditutup oleh batu sebagai penutup dari kubur itu sendiri. Lukas pasal 23 ayat yang ke-55 menyebutkan bahwa perempuan-perempuan itu adalah perempuan yang bersama-sama dengan Yusuf Arimatea yang meletakkan jenazah Tuhan Yesus di kuburan. Para wanita ini jugalah adalah orang yang terakhir yang meninggalkan lokasi penyaliban dan yang mendampingi Yusuf Arimatea pada waktu pemakaman Yesus. Mereka juga yang menjadi saksi utama di dalam kebangkitan Yesus. Mereka orang pertama yang datang bertemu Yesus yang sudah bangkit, dan orang yang pertama yang memberitakan kabar Paskah itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Apakah Tuhan kita Yesus Kristus yang sekarang bangkit dan ada di surga, yang telah mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk kita, menjadi yang utama dalam hidup kita? Ataukah Tuhan Yesus hanya sebatas dekat pada saat kita memerlukannya? Pada saat kita merasa ada masalah, kemudian kita merasa perlu membutuhkan Tuhan kita Yesus Kristus? Ataukah kita seperti para wanita yang menjadi saksi kebangkitan Kristus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama di dalam kehidupan?
Yang kedua, para murid itu dan para wanita mencari Yesus di tempat yang benar. Mencari Yesus di tempat yang benar. Lukas 24 ayat yang ke-6 mengatakan, "Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Ini adalah satu teguran bahwa mereka memilih tempat yang salah untuk menemukan Tuhan Yesus. Dan hal ini nanti juga tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-38. Teguran dengan jelas karena mereka lupa akan nubuat Tuhan Yesus tentang kematian dan kebangkitannya. Nanti kita juga melihat bahwa teguran yang sama itu juga diberikan oleh Tuhan kepada kedua pejalan kaki yang bersama-sama berjalan dalam perjalanan menuju Emmaus yang tersurat di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-25. Teguran Tuhan Yesus ini mengingatkan kita akan kata Tuhan Yesus kepada kedua orang tuanya ketika mereka mencari Tuhan Yesus di bait Allah. Tuhan bertanya, "Mengapa kamu mencari aku?" Bapak Ibu bisa lihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 29. Orang yang mengenal Tuhan Yesus pasti tahu di mana mereka harus mencari Tuhan Yesus. Perempuan-perempuan ini mencari di tempat di mana Tuhan tidak ditemukan. Dengan melihat kubur yang kosong, mereka seharusnya langsung sadar bahwa mereka mencari di tempat yang salah. Bagaimana dengan kita? Di mana kita mencari Tuhan? Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh ruang, oleh waktu, oleh tempat. Kemahakuasaannya dapat diketahui dan dilihat melalui karya ciptaannya dan karya-karyanya yang lain dalam sejarah peradaban manusia, dan khususnya dapat kita baca di dalam kitab suci. Di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 dikatakan, "Jika aku mendaki langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku." Mencari Tuhan bukanlah mencari keberadaannya, bukan pula menguji kepercayaan kita terhadap adanya Tuhan. Tetapi orang percaya mestinya mencari Tuhan berarti mencari pengalaman di dalam hadirat Tuhan. Frasa yang kita baca tadi menunjukkan kepada kita bahwa akses langsung ke Allah untuk mencari wajah Tuhan artinya kita mencari hadirat-Nya. Seringkali yang terjadi dengan kita berpikir bahwa Tuhan ada hanyalah di tempat-tempat di mana ibadah dilakukan dengan lighting yang luar biasa, dengan musik yang gegap gempita, dengan keberadaan ribuan orang di sekitar kita. Itu kita membuat kita berpikir bahwa Tuhan ada di sana. Padahal tidak demikian. Allah yang tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang, Tuhan ada dimanapun pada waktu kita memanggilnya, mencari hadirat-Nya untuk bersekutu dengan Dia. Dan mungkin ini saat-saat yang tepat di mana kita bersama keluarga kita berkumpul bersama-sama mencari hadirat Tuhan. Dan itulah tempat yang tepat di mana kita mencari Tuhan. Sekarang yang ketiga, untuk menyambut Tuhan, kita mesti ingat firman Tuhan. Kita harus selalu ingat firman Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, "Ia tidak ada di sini, Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan kepadamu ketika ia masih di Galilea." Kemudian kalau kita melihat ayat ini mengingatkan bagaimana murid Kristus dan para wanita itu haruslah mengingat. Kata ingatlah merupakan perintah yang disampaikan malaikat kepada mereka, bahwa mereka harus mengingat. Apa yang harus diingat? Yang harus diingat adalah apa yang Tuhan sudah katakan kepada mereka, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu dituliskan
di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 6 sampai ke-8. Maka teringatlah mereka, menunjukkan bahwa mereka pernah menerima ajaran tentang kematian dan kebangkitan semasa Tuhan hidup. Kebangkitan Tuhan adalah penggenapan firman Tuhan. Paulus dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-9 mengatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Bahwa Kristus benar-benar bangkit, dan kebangkitannya bukan sekedar peristiwa historis, tetapi peristiwa yang begitu signifikan, yaitu memberikan pengharapan kepada umatnya. Oleh sebab itu mari kita mengingat firman Tuhan. Seringkali kita menjadi orang-orang yang tidak suka membaca firman Tuhan, bahkan menghafalkannya atau mengingatnya. Kita lebih suka memperhatikan yang lain, sehingga kita menjadi tidak ingat apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Pada waktu kita menghadapi masalah, pada waktu kita menghadapi pencobaan, selalu ingatlah bahwa Tuhan ada bersama-sama kita melalui firman-Nya. Dan dengan mengingat firman Tuhan, iman kita akan menjadi tumbuh, dan akhirnya kita bisa mengatasi masalah itu. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Mengingat firman Tuhan merupakan satu bentuk sikap kita dalam menyambut Hari Raya Paskah. Yang keempat, selalu menceritakan Yesus yang sudah bangkit. Selalu menceritakan Yesus yang sudah bangkit. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-9 dikatakan, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Kita ingat, sejak zaman perjanjian lama, orang tua diharapkan memaknai Paskah untuk mengajarkan kebenaran kepada anak-anak mereka, bahwa mereka dikeluarkan oleh Tuhan, bagaimana mereka keluar dari perbudakan dan dosa, serta menjadikan mereka umat pilihan. Demikian pula Paskah. Orang percaya di dalam perjanjian baru dimaksudkan untuk mengingat bahwa keselamatan di dalam Kristus dan penebusan kita dari dosa dan perbudakan iblis adalah karya dari Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Dan isi berita Paskah yang mestinya disampaikan, sebagaimana para wanita tadi diceritakan bahwa setelah mereka bertemu dengan para malaikat, mereka tahu bahwa Yesus sudah bangkit, maka mereka harus menceritakan kebangkitan Kristus itu kepada orang lain, kepada para murid. Maka beritanya adalah menunjukkan bahwa Yesus yang bangkit adalah manusia yang sejati dan Allah yang sejati. Berita Paskah menunjukkan bahwa Yesus yang bangkit adalah manusia yang sejati dan Allah yang sejati. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat bangkit dari kematiannya. Namun karena Yesus adalah Allah yang hidup, kuburannya pun tidak dapat menahan kuasa kebangkitannya. Puji Tuhan, haleluya. Inilah kesaksian Alkitab bagi seluruh umat manusia bahwa Yesus sudah bangkit. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ada 3 orang yang membawa berita kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah malaikat. Malaikat menyampaikan kebangkitan Kristus pada waktu para wanita datang ke kubur Yesus. Yang kedua adalah para wanita di dalam ayat yang ke-9. Para wanita ini memberitahukan kepada para murid Yesus, yang dalam Lukas pasal yang ke-20 disebutkan bahwa perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan yang lain yang juga bersama-sama dengan mereka. Mereka memberitahukan kepada para rasul bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi apa yang terjadi? Para rasul menganggap bahwa para perempuan itu hanyalah membawa kabar angin. Lukas mencatat di dalam ayat pasal Lukas 24 ayat yang 11, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Kita tidak pernah mengetahui bagaimana tanggapan para perempuan itu. Lukas tidak pernah menceritakan perasaan mereka sama sekali. Mungkin mereka merasa tidak sanggup,
atau merasa tidak dianggap. Mungkin juga mereka kecewa. Yang pasti, para perempuan itu telah menjadikan berita kebangkitan itu sebagai prioritas di dalam hidup mereka, dan mereka harus menyampaikannya itu kepada murid-murid yang lain. Yang ketiga adalah Petrus yang juga memberitakan kebangkitan Yesus. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga memiliki tugas yang sama. Pada waktu kita sudah menikmati kebangkitan Tuhan dan kita rayakan pada hari raya Paskah, maka tugas kita adalah kita harus menceritakan kebangkitan Kristus itu kepada orang lain. Berita kebangkitan bahwa Yesus mati dan dibangkitkan yang menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang sejati itu harus kita beritakan kepada orang lain. Mungkin kita akan juga menghadapi masalah yang sama seperti para wanita itu. Tidak dianggap, bahkan perkataan mereka seakan-akan omong kosong. Tetapi itu janganlah membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi kurang bersemangat di dalam menceritakan tentang kebangkitan Kristus kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita, yang menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bangkit adalah Allah yang hidup. Dan yang kelima, terimalah berkat Paskah itu. Pada waktu kita menyambut Paskah dengan benar, maka berkat Paskah itu Tuhan siapkan bagi kita sekalian. Dalam Kisah pasal yang ke-24 kita melihat ayat yang kedua, persoalan-persoalan yang dihadapi para murid itu diselesaikan. Kenapa persoalan diselesaikan? Para murid wanita mengalami masalah ketika mereka sampai di kubur Tuhan Yesus, yaitu mereka berpikir bahwa tidak ada yang mampu menggulingkan batu yang menutup pintu kubur Yesus, sebagaimana di dalam Markus 16 ayat ketiga. Tetapi kita melihat Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berkat yang kedua, mereka melihat kemuliaan Allah. Di dalam Lukas pasal 24 ayat yang keempat disebutkan bahwa sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui para malaikat yang memakai pakaian yang berkilau. Pada waktu kita terima, menyambut Tuhan, kebangkitan Tuhan dengan antusias, dengan benar, maka kemuliaan Tuhan itu juga akan dinyatakan kepada kita. Yang lain adalah berkat Paskah itu kita akan lebih dulu menerima kebenaran, sebagaimana para wanita yang lebih dulu menerima kebenaran, karena mereka yang pagi-pagi benar, yang pertama menyambut kebangkitan Kristus. Mereka lah juga yang lebih dahulu menerima Injil itu. Kristus yang sudah bangkit itu yang mereka terima sebagai kebenaran. Hal yang sama tentu juga akan kita terima. Kita akan menerima kebenaran itu pada waktu kita menyambut Tuhan kita dengan benar. Dan berita Paskah yang lain, nama mereka akan dikenang. Kalau kita lihat dalam budaya Yahudi, kaum wanita biasanya tidak dianggap. Namun nama mereka dituliskan sebagai orang-orang yang menjadi saksi di dalam kebangkitan Kristus. Dalam ayat yang ke-10 disebutkan perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Nama wanita-wanita ini disebut. Kalau kita ingat kisah bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang, kita melihat para wanita dan anak-anak tidak dihitung dalam jumlah 5.000 itu. Menunjukkan kepada kita bahwa wanita pada zaman itu tidak dianggap. Namun para wanita yang menjadi saksi kebangkitan Kristus, nama mereka dicatat. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang menyambut kebangkitan Kristus, maka saya percaya nama kita pun akan dikenang. Nama kita akan tercatat di surga sebagai orang-orang yang menerima kebenaran dan janji dan dari kebangkitan Kristus itu sendiri. Sebagai penutup, kekristenan bukan sekedar soal upacara atau tradisi atau sekedar perayaan keagamaan, melainkan soal bagaimana kita seharusnya mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, Paulus menuliskan,
dan juga nanti di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Sebab jika aku telah menjadi satu dengan Dia yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi, kuasa kebangkitan itu akan kita alami secara nyata di dalam hidup kita. Maka kekristenan kita tidak akan menjadi kering dan hanya rutinitas belaka. Tetapi sebaliknya kita akan selalu mengalami Tuhan di dalam segala hal dalam hidup kita. Baik dalam keseharian, pergumulan hidup, juga di dalam sukacita yang akan Ia berikan bagi kita dan seluruh keluarga kita. Kuasa kebangkitan itu bukan hanya untuk kita dan hanya untuk kalangan kita sendiri, namun lebih daripada itu, kuasa kebangkitan Kristus itu haruslah menjadi sesuatu kesaksian yang kita saksikan, sebagaimana yang terjadi pada kedua malaikat yang memberitakan kebangkitannya kepada perempuan-perempuan. Ia datang ke kubur Yesus. Selanjutnya perempuan itu memberitakan kebangkitan Kristus kepada murid-murid Yesus. Demikian seterusnya, berita kebangkitan Kristus diberitakan sampai kepada gereja-gereja masa kini. Tuhan rindu agar tongkat estafet berita Injil tidak terputus di tangan kita, tetapi kita terus menyampaikannya kepada semua orang, sehingga semua orang bisa menikmati dan menyambut kebangkitan Kristus dengan benar. Tuhan Yesus memberkati.